Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kiai ingin bertanya, apakah sholat kita menjadi batal apabila ketika sujud rambut kita menutupi dahi? Mengapa adanya perintah sujud di atas 7 anggota? Mohon penjelasannya Kiai. Syukran jazakallah. Dari Intan Salsabila, Lombok, NTB. Ya. Ya, pertanyaannya cukup menarik dan ini menjadi permasalahan yang debatable di kalangan fuqaha. Apakah kemudian ketika rambut kita yang panjang atau mukena kita mengenai dahi kita atau sorban kita mengenai dahi kita, itu apakah dianggap sujud kita itu sah atau tidak? Kalau sujudnya tidak sah, kan berarti otomatis sholatnya tidak sah. Baik. Perintah sujud di atas 7 anggota atau di atas 7 tulang didasarkan pada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bersumber dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Kata Rasulullah, saya diperintah oleh Allah untuk sujud atas 7 tulang. Atas 7 tulang. Atau 7 anggota badan. Alal jabhati. Pertama adalah atas dahi. Dahi harus nempel di lantai atau tempat sujud kita. Wa asyara bihi ila anfihi, dan kemudian Rasulullah berisyarah hendaknya hidungnya juga nempel di tempat sujud. Gimana kalau hidungnya pesek? Tempelin aja nggak apa-apa. Ya. Wal yadaini, dan 2 tangan. Berarti dahi, hidung, 2 tangan sudah berapa? 4. Warrukbataihi, 2 dengkul. Udah berapa berarti? Hah? Wa atrafil qadamaini, dan 2 telapak kaki. Ya, atau ya 2 tumit. Ya, bukan 2 tumit, 2 telapak jari-jari kaki. Maka orang sholat itu harus memenuhi syarat itu. Maka menurut zahir ayat atau menurut zahir hadis, orang yang ketutupan dahinya, ya, apakah dengan rambut, apakah dengan ciput, apakah dengan mukena, apakah dengan peci, apakah dengan sorban, menurut zahir ayat, zahir hadis ini, orang tersebut tidak dianggap sujud. Tetapi pemahaman seperti itu tidak dapat dipakai. Bahwasanya yang terhalang dahinya tadi dengan dengan karena ada rambut tadi. Karena ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Bukhari maksudnya periwayat hadis, bukan Bukhari yang lain. Di mana kata Rasulullah, umirna an tasjuda ala sab'ati a'dhamin. Kami diperintahkan sujud atas 7 anggota atau 7 tulang. Ya. Wala nakfu sauban wala sya'ron, dan kita tidak boleh menyingkirkan baju dan juga tidak boleh menyingkirkan rambut ketika kita sujud. Artinya apa? Biarkan saja rambut kita ada sehelai 2 helai rambut ketika menutupi dahi. Itu menurut zahir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tidak membatalkan sujud kita.
termasuk juga kealingan atau kehalangan dari peci kita, ya, kain kita, surban kita, mukena kita. Tetapi ini menurut zahir ayat, zahir hadis. Tapi menurut madhab Syafi'i, karena itu dianggap hail, dianggap menghalangi, maka menurut madhabnya Syafi'i, orang yang sujudnya kemudian terhalang oleh rambut itu dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Menurut madhab yang lain sah-sah saja. Termasuk kalau orang tidak mau mengikuti madhab, langsung ingin mencontoh bagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaiknya ya al-khuruj minal hilab mustahabun, keluar dari sesuatu yang hilab itu disunnahkan. Wallahu a'lam bissawab.